Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi dengan unboxing. Ini ada dua buah paket, tapi yang akan saya unboxing hanya satu ya. Yang satu saya singkirkan dulu, langsung saja saya mulai untuk unboxing yang pertama. Nanti di akhir video saya juga unboxing lagi ya. Kalau yang sekarang ini unboxing SSD EOTA. Mulai saya buka. SSD ini saya beli dari toko online ya. Banyak sekali pilihannya di sana. Tinggal pilih sesuai budget Anda. Ini plastik bubble wrapnya cukup banyak ini bagus untuk safety-nya, jadi penjualnya cukup berhati-hati ya. Inilah bentuknya EOTA. Ini EOTA SATA 3 ya. Ini tampak depan seperti ini ya, ini tampak depannya, samping, tampak atas, dan untuk yang belakang ya seperti ini ya, ada tulisannya SATA 3, itu besar sekali tulisannya. Simpel ya, ini hanya seperti ini, keterangannya juga nggak begitu detail, segel garansi juga nggak ada keterangan garansinya. Langsung saya buka saja. Nah, ini seperti ini ya, bentuknya cantik sekali nih. Kalau dipegang ini cukup berat ya, karena ini bahannya tidak terbuat dari plastik ya, bukan bahan plastik seperti SSD yang lain ya. Untuk selevel segitu ya, ini harganya saya beli 240.000 ya. Maaf, saya beli harga 350.000 ini, karena ini untuk kapasitas 240 GB. Ini dari sampingnya, tampak samping itu. Nah, ini dari label belakangnya SATA 3, besar sekali tulisannya. Ini adalah kecepatan membaca dan mulai read and write itu up to semua ya, up to 520 dan 400 sekian, itu up to ya. Ini SATA 3, tulisannya di situ, read write-nya ada tertulis itu ya, speknya lengkap. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tes benchmark. Untuk tes benchmark ini adalah sebagai bahan pertimbangan kalian ya. Ada 3 aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan Atto, yang kedua menggunakan AS SSD ya, bukan US, itu salah tulis. Yang ketiga Crystalmark. Jadi langsung saja saya mulai untuk yang tes pertama. Ini tidak saya skip, silahkan ikuti progresnya dari awal sampai akhir. Jadi ini untuk atau benchmark ini saya melakukan 2 kali tes ya. Jadi simak terus dan hasilnya seperti apa. Sekedar informasi untuk kalian yang ingin upgrade SSD untuk menggantikan hard disk lama Anda, jangan lupa cek dulu speknya yang ada di laptop kalian.
terutama untuk SATA-nya itu apakah sudah support SATA 3 atau belum, karena ada SATA 1, 2, 3 ya untuk laptop ini, laptop jadul terutama seperti laptop kendang seperti saya ini punya saya. Jadi cek dulu di laptop Anda apakah sudah support dengan SATA 3 atau belum. Jadi SSD IOTA ini sudah SATA 3 2,5 in, speednya 6 GB per second, dan voltasenya menggunakan DC 5 volt ya. Kebetulan yang saya beli ini berkapasitas 240 GB. Jika kalian ingin membeli di bawah juga ada ya, 120 GB, 128 GB ada, sekitar harga 100-an lah. Anda bisa cek di toko-toko online ya, atau mungkin nanti Anda bisa baca di kolom deskripsi saya. Silahkan kalau mau tanya-tanya, silahkan. Kalau atau ada kata-kata saya yang salah, silahkan dikoreksi di situ, karena itu sangat penting bagi saya ya, sifatnya saya juga lagi belajar ini. Jadi silahkan untuk menulis di kolom komentar. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, sambil menunggu prosesnya selesai, untuk akhir video nanti saya akan unboxing untuk CADI nya ya, karena itu penting juga, karena CADI itu nanti sebagai tempat storage atau tempat SSD yang akan dipasang di laptop ya. Jadi simak terus channel ini, jangan di skip supaya tahu prosesnya secara detail. Tes pertama untuk ATO sudah selesai, dan untuk proses selanjutnya nanti adalah tes kedua dari ATO ya. Di tes pertama itu yang kita tes ukurannya mulai dari byte ya, ukurannya byte, kilobyte, megabyte, maksimal 64 megabyte ini untuk tesnya, tes benchmark ini. Atau tinggal satu lagi. Nah, udah selesai. Ini hasilnya seperti itu. Silahkan Anda perhatikan. Untuk kecepatan write and read-nya mulai dari yang kecil sampai yang besar 64 mega. Ini ya tesnya, 64 megabyte. Ini untuk kecepatannya seperti itu. Nah, untuk yang tes kedua saya akan mengganti ini ya, untuk awalnya ya langsung tidak lagi seperti tadi, saya rubah mulai 4 megabyte sampai dengan 64 megabyte. Kita tunggu prosesnya.
Ini masih proses, sebentar lagi selesai ini karena tesnya langsung megabyte semua. Jadi jumlahnya juga tidak banyak ya, lebih cepat dari tes atau pertama tadi. Silakan Anda sambil menyimak hasilnya yang sebelah kanan itu. Jadi hasil meralat. Nah, udah selesai. Itu hasilnya seperti itu. Silahkan Anda perhitungkan, silahkan Anda buat referensi dari tes-tes Benmat saya untuk memilih SSD yang akan kalian gunakan nanti. Selanjutnya untuk tes aplikasi Benmat yang kedua, saya menggunakan AS ya, AS ASDIS Benmat, bukan US tapi AS. Langsung mulai ya, udah proses. Ini juga tidak saya skip untuk melihat prosesnya seperti apa, berapa lama. Silahkan Anda perhatikan, jangan di skip ya, tonton terus. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini tetap bertahan dan bisa berkembang nantinya. Oh ya, untuk SSD Benmat ini menggunakan bahasa Belanda ya. Saya sudah coba setting menggunakan bahasa Inggris tapi tetap munculnya bahasa Belanda. Tidak tahu, mungkin nanti kalau kalian menggunakan bisa dirubah ya, tidak tahu ya. Udah proses menuju setengah perjalanan. Jadi harap bersabar ya, agar kalian juga mengikuti prosesnya secara real. Jadi hasil nyatanya, karena tes Benmat ini setiap aplikasi dan aplikasi lainnya itu tidak sama ya hasilnya ya. Namun begitu bisa ditarik satu kesimpulan nanti jika dibandingkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, sekarang tes yang terakhir untuk AS SSD, ini yang untuk terakhir. Ini sudah selesai, itu sudah didapat hasil untuk lesson itu. Untuk nah, sekarang untuk tes selanjutnya yaitu ya tes yang aplikasi yang ketiga, dimana aplikasi ini yang sering digunakan oleh banyak YouTuber untuk mereview SSD ya. Ini saya akan melakukan 2 kali tes. Untuk yang pertama saya melakukan tes dengan jumlah countnya, jumlah pengetesannya, count tesnya itu. Ini yang pertama itu 1 ya, 1 kali pengetesan. Nanti untuk yang kedua saya akan melakukan tes dengan 5 kali ya, tes countnya 5 ya. Jadi untuk sekedar informasi, aplikasi ini juga bisa kalian dapatkan dengan gratis melalui Google Chrome ya. Cukup cukup diketik di Google Chrome Crystal Benmax atau Crystal Max,
nanti akan muncul di situ pilihan-pilihan, cari saja nanti ya Crystalmark download. Dan untuk installnya cukup mudah sekali ya, nanti bentuknya zip, tinggal kalian ekstrak dan tinggal klik, nanti double klik udah terbuka seperti ini, tinggal menjalankan. Kurang sedikit lagi, sudah progres baris ketiga ya. Untuk write, nah itu baris keempat selesai, dari semua sudah selesai. Untuk kontesnya itu ada satu kali ya, satu hasilnya didapat itu untuk rate-nya 465,33 dan untuk rate-nya 460,52. Tidak jauh dari dari yang tertulis di labelnya, kisarannya sekitar 460-an ini, berimbang ini antara read dan write 460 itu dan seterusnya. Jadi setelah ini selesai, nanti langsung tes menggunakan kristal ini lagi, tetapi tes countnya kita rubah menjadi 5 ya. Ya, jadi ini sudah selesai untuk tes Benmat menggunakan kristal yang pertama, yaitu tes count 1 ya untuk yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Jadi ini hasilnya untuk read dan write nya 465,3 dan 460,52. Langsung kita mulai ya. Oke, langsung kita mulai untuk tes count 5. Silahkan kalian simak dan perhatikan, jangan di skip supaya kalian tahu progresnya seperti apa, progres analisisnya seperti apa, real ya, bukan editan. Nah, saya ini bukan endorse ya, tidak ada kepentingan untuk memanipulasi data. Baik, langsung saja kita mulai. Sudah mulai. Ini lagi proses untuk menghitung, yang dimulai dari kolom paling atas untuk read ya. Sudah 465,94, terus berjalan 466,14. Masih progres terus ya. Kalian terus saja perhatikan nanti, terutama untuk hasil akhirnya ya. Tapi jika ingin tahu progresnya seperti yang sampaikan di awal tadi, terus simak terus, jangan di skip. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Yang kedua untuk read sudah masuk 318. Terus on progress masih, aduh, hide ya, tolong maaf ke hide ini, tapi tetap on progress ya, tidak hasilnya tidak terpotong atau berhenti ya, tetap on progress, tetap berjalan ya. Nah, untuk pemasangan SSD ini kita membutuhkan caddy ya, namanya itu adalah rumah untuk memasang harddisk ataupun SSD.
Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, setelah benchmark ini nanti saya akan unboxing caddy ya. Nah, untuk tutorial cara memasang SSD ini ke caddy dan juga memasang ke laptop, nanti saya akan buatkan video kontennya berikutnya ya. Setelah ini akan saya buatnya di laptop Asus, jadi nanti ini saya pasang di laptop Asus ya, termasuk cara pasang nanti untuk RAM-nya, untuk pasang RAM, pasang SSD, caddy, dan harddisknya nanti tetap digunakan. Jadi yang SSD nanti untuk drive C, sedangkan caddy yang ada harddisknya nanti untuk drive D, untuk storage-nya. Proses masih terus berjalan. Untuk yang paling atas sendiri sudah selesai 458,33 untuk write-nya. Kita menunggu yang bawahnya. Sedikit lagi, tinggal 1,5 ya pengetesannya, tinggal sedikit. Terima kasih ya kalian sudah bersabar untuk menunggu proses ini. Memang dari awal saya sengaja untuk tidak skip video ya, agar on progress itu bisa diikuti oleh para pemirsa ya, atau kalian yang melihat channel YouTube saya ini, supaya tahu seperti apalah, intinya seperti itu. Nah, ini hasilnya sekarang sudah muncul hasil akhirnya. Untuk read-nya 466,14 dan untuk write-nya 458,33. Jadi untuk tes count-nya 1 dan tes count 5 itu tidak berbeda jauh ya, hanya selisih sedikit. Jadi begitulah tes benchmark yang sudah saya lakukan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk dijadikan referensi sebelum membeli SSD yang baru. Selanjutnya saya akan unboxing caddy ya. Ini seperti yang sudah saya janjikan di awal video tadi. Langsung saja ini saya buka. Caddy ini saya beli di toko online juga ya, harganya sangat murah sekali. Waktu itu saya promo tuh harganya nggak sampai 20.000 ya. Kalau harga normalnya ya paling nggak jauh dari itu, kurang lebihnya 30-an ribu. Ada dua jenis ukuran ya untuk caddy ini, ukuran ketebalannya ya. Kalau bentuknya sama, ukuran satu dengan yang lain itu sama bentuknya, yang membedakan adalah ketebalannya ya. Nah, untuk memilih caddy yang mana itu kalian harus membuka dulu CD-ROM-nya, slot CD-ROM-nya ya, karena nantinya caddy itu akan dipasang di slot CD-ROM. Jadi untuk para pemula yang belum tahu ya ini, bahwa caddy itu adalah rumah SSD atau harddisk ya, bisa ya, salah satu bisa di situ semua ya. Itu fungsinya sebagai storage penyimpanan ya, untuk penyimpanan data juga.
dan letaknya kalau laptop nanti ada di slot CD-ROM ya. CD-ROM-nya ini cabut, tidak difungsikan ya. Ini gambar sebaliknya seperti ini ya, tutorialnya, ini tutorial pemasangannya. Ini tampak depannya second HDD Caddy ya. Ini juga udah support dengan SATA ya. Jadi kalian kembali lagi harus mengecek dulu spesifikasi dari laptop kalian sebelum menentukan untuk membeli. Yang terkait dengan Caddy yang perlu dicek itu adalah ketebalannya ya, ketebalan dari Caddy tersebut. Nah, ini yang didapat ini dari pembelian Caddy ini adalah skrup ya, ada 4 biji. Nah, itu untuk lubang-lubang itu nanti. Yang kedua dapat obeng plus kecil ya, obeng plus kecil untuk memasang. Nah, ini nanti untuk slot pengait ya. Bahannya ini bukan plastik ya, ini bukan plastik, ini kayak seng, kayak apa itulah, galvalum apa seng itu, seperti itulah. Nah, ini cover depannya ini bisa dilepas agar lebih cantik nanti penampilannya. Cover depannya itu nanti dicabutkan dari CD-ROM-nya, nanti CD-ROM-nya dilepas, terus dilepas covernya, pasangkan di sini. Pas ya, kancing-kancingannya, lubang-lubangnya sama pas persis bentuknya, jadi langsung mudah sekali pemasangannya. Jadi itu ya, untuk unboxing Caddy seperti itu. Untuk ukurannya ada 2 ya, yang satu 12,7 mm, yang satu lagi ukuran 9,5 cm. Ini pencahayaannya kurang bagus ini ya, dari samping saja jadi ada bayangannya itu. Mungkin akan saya usahakan lebih bagus lagi ya. Kembali lagi untuk Caddy ini ketebalannya ada 2 ya, 12,7 mm dan 9,5 mm untuk yang tipis. Biasanya kalau laptop jadul itu ya tebel-tebel ya, nilainya 12,7 ya. Tapi untuk lebih yakinnya harus diukur secara manual. Silahkan ukur ketebalan harddisk, ketebalan CD-ROM-nya, baru menentukan Caddy mana yang akan dibeli. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, harganya kurang lebih 30 ribuan ya di toko online. Nanti mungkin saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk linknya. Ini iotanya ini nanti saya pasangkan di situ ya, untuk aja sekedar memberitahu aja kalian supaya tahu nanti cara masangnya gimana. Seperti itu ya, ini tinggal masukkan saja. Kalau soketnya sudah pas tinggal didorong ke depan nanti, jangan sampai miring dan jangan dipaksa ya. Nah, ini mudah sekali bukan, tinggal dorong saja selesai. Nah, ini di belakang ini ada rongganya ya, rongganya itu bisa diganjel apa ya, kertas atau apalah bahan yang terbuat dari karet akan lebih bagus. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena nanti di belakang itu akan di skrup dengan 4 skrup ya, dengan 4 skrup ya. Jadi nanti akan, nah itu lubang-lubang tengah itu ada 4 buah itu untuk menguatkan harddisk atau SSD yang nempel di situ ya. Ini nggak usah diganjel juga apa-apa, tapi saya lihat ada beberapa orang
tetap diganjar. Nah ini ukurannya saya beli 12,7 mm ya, jadi yang tebel yang saya beli. Jika kalian lebih tipis, kalian milih yang 9,5 mm atau di bawah 1 cm. Baik, jadi begitu konten saya ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa komentar, like, and subscribe. Terima kasih.